Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Rahma Arnisa Putri dengan nomor induk mahasiswa G0023-061 dari SGD A1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait eh, anatomi traktus digestivus superior terkait inhale blok 1.3 tentang digestive system dan metabolisme. Nah, di sini saya akan memberikan mengasih penjelasan terkait ini ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan, membacakan terkait skenarionya dari inhalnya, yaitu ada seorang pria datang ke klinik dengan keluhan sudah 2 hari ini dia sakit perut dan muntah. Dari keterangan pasien, pasiennya itu mengeluhkan sakit seperti terbakar di regio epigastrika, kemudian sakitnya itu menjalar ke tenggorokan. Nah, yang pertama, jelaskan tentang struktur anatomi esofagus dan gaster. Poin pertama. Dan yang poin kedua itu ada jelaskan tentang neurovaskularisasi di esofagus dan gaster. Oke, next ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bagian-bagian dari anatomi esofagusnya. Kita lihat dari sini tuh ada cavum oris, itu dia ada palatum durum, terus cavitas oris ya, di sini ada cavitas oris, ada palatum durum, ada palatum mole, terus ada kalau bagian atas diafragma oris juga ada, terus bagian lidahnya, terus ada corpus callosum pucae, ada kalau bagian antara dari oris itu juga ada rima oris, kalau posteriornya ada di isthmus faucium itu tuh yang bagian untuk menghubungkan orofaring ke orofaringnya gitu. Kemudian di sini ada palatum durum. Palatum durum itu bagian yang dia itu lebih keras, terus palatum mole itu tuh bagian yang lebih lunak gitu. Terus kita langsung aja ke bagian sini. Kita lihat, kita tadi esofagus. Jadi kita lihat ada, sebelum itu tuh di sini kan ada glandulanya ya. Ingat ingat ya teman-teman, ada 3 glandula. Itu ada glandula paratoid, itu yang paling besar di sini. Terus ada glandula sublingual, itu biasanya ada di sini, di bawah lidah kita. Terus ada sublingual gitu, di sini. Submandibularis sama sublingual. Jadi sublingualis sama submandibularis sama si parotidnya di sini. Nah, kita lanjut untuk ke bagian yang sini di orofaringnya. Kita lihat dulu nih dari kavitas orisnya tadi, kita lewat ada di bagian orofaring. Nah, di orofaring ini kita akan melewati di bagian di orofaring itu ada 3 bagian kan. Itu di nasofaring, ada di orofaring sama laryngofaring. Kita ingat nasofaring, berarti kan dia di area dekat hidung kan, nasal. Nah, jadi dia di nasofaring. Kemudian lanjut turun ke orofaring, jadi dia akan ke orofaringnya, akan melewati isthmus faucium, kemudian dia akan melewati ke laring, dia laringofaring seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke esofagus. Esofagus itu dia itu dimulai dari kartilago krikoid dan berada di bagian bawah posterior trakea. Jadi esofagus itu sebenarnya berada di posteriornya si trakea. Trakeanya itu kan dia ada di sini kan, tapi esofagus itu tempatnya letaknya itu berada di bawah di posteriornya si trakea ini. Nah, dia itu, si esofagusnya itu meninggalkan toraks melalui hiatus esofagus diafragma. Seperti itu. Nah, di esofagus ini ada 3 pars ya. Ingat ada pars cervicalis, thoracalis, sama abdominalis. Kalau pars thoracalis, ya, pars thoracalis dia itu eh, berada di, jadi kita kan paling atas di pars-parsnya bagiannya ya. Jadi pars cervicalis yang pertama yang paling atas itu tuh berada di VC6 sampai FT1. Kemudian untuk yang thoracalis, jadi di sini ada cervicalis, terus kemudian ada thoracalis di sini. Thoracalis itu dari FT1 sampai 10, kemudian lanjut ke bagian yang FT yang pars abdominalis, karena dia itu pars abdominalis berarti dia dekat dengan esofagus, dekat dengan yang perut gitu bagian gasternya. Seperti itu, yaitu VT10 sampai VT11 seperti itu. Nah,
Kemudian, eh bentar. Nah, karena ini nggak dijelasin terkait neurovaskularisasi dari esofagus, di esofagus itu ada beberapa neurovaskularisasi. Ada arteri sama si di vena. Nah, dia itu dibagi menjadi sepertiga semuanya. Ada sepertiga superior, sepertiga media, sama sepertiga inferior. Kalau sepertiga superior, dia itu letaknya di right esophagus, esophageal arteri thyroid inferior. Kemudian kalau yang di arteri yang bagian media, sepertiga media, dia itu di aorta descendens thoracica. Kemudian untuk yang sepertiga inferiornya di arteri, dia itu di arteri gastrica sinistra. Kemudian untuk bagian neurovaskularisasi dari si venanya, yaitu sepertiga superiornya itu berada di tiroid inferior, vena tiroid inferior. Jadi itu sama kayak yang di arteri, cuma bedanya itu dia yang di sepertiga superiornya mereka, dia itu kalau arteri berarti arteri esofagial tiroid inferior. Kalau yang di vena dia itu yang tiroid vena tiroid inferior seperti itu. Kemudian untuk yang vena di sepertiga medianya dia itu di vena azygos. Terus kalau yang vena di sepertiga inferiornya dia itu berada di vena gastrica sinistra, sama kayak di yang arteri neurovaskularisasi di arteri, yang di arteri dia itu yang inferior itu sama gastrika sinistra, tetapi bedanya cuma kalau arteri ya arteri gastrika sinistra, kalau vena ya vena gastrika sinistra seperti itu. Dia letaknya lebih bawah kan inferior, jadi dia lebih gastrik, lebih dekat dengan gastrik gitu, gaster gitu. Oke, ya. Terus untuk oh ya, plexusnya di plexus si esophagus dia itu ada dua plexus ya. Ingat ya, plexus esophagus itu ada parasimpatis sama simpatis. Kalau parasimpatis dia itu di nervus vagus, kalau yang simpatis dia itu di truncus sympathicus sama di nervus splanicus majus gitu. Splanicus majus. Jadi kalau parasimpatis di nervus vagus, kalau yang di simpatis, jadi di simpatisnya itu di truncus sympathicus sama di nervus splanicus majus seperti itu. Nah, kalau ini tuh kita lihat dari mikroskopik dari mikroskopnya esofagus. Ini ada eksternal, bagian eksternalnya itu ada di sini. Ada external longitudinal layer of muscle, dia itu lebih luar letaknya. Jadi dia tuh bentuknya longitudinal seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat dari histologinya. Kemudian untuk yang internal dia tuh letaknya lebih dalam gitu. Jadi dia lebih sirkular. Kalau yang di luar eksternal dia tuh longitudinal, sedangkan untuk yang internal dia itu yang sirkular seperti itu. Bagian yang circular of muscle-nya, ototnya itu kayak sirkular gitu bentuknya. Kalau yang di luar tadi longitudinal, kalau yang di dalam sirkular seperti itu. Terus juga ada mukosa-mukosanya di sini, ada mukosa fold-nya juga di bagian lebih dalamnya itu. Kemudian yang otot yang putih-putih ini nih, ini ada lumennya seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat nih, ada pleura. Pleura itu kan selaputnya ya. Terus endotelium fasia, terus di sini tuh ada diafragmanya. Jadi diafragma. Terus cardiac notch-nya di bagian gesternya ya. Jadi itu ini esofagus kan. Nah, di esofagus nanti kan dia akan nyambung ke gester. Nah, di sini ada cardiac notch. Cardiac notch itu kayak kiung gitu. Di sini mesti ada kardiaknya di situ. Terus di sini mesti bakal ada yang namanya fundus tuh di sini nanti fundusnya. Di sini esofagus, terus ini tuh ada kardiaknya, kardiak sebenarnya itu di sini tuh kardiak, bukan kardiak. Terus di sini ada kayak eh, kiung gitu tuh kardiak notch-nya. Terus di sini ada bagian fundus atau kepala si gestar. Nah, nanti kalau gestar bakal saya lanjutin di slide selanjutnya. Tapi di sini kita akan selesaikan yang terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada ini apa namanya? Esophagus, cardiac notch-nya di sini. Oke, lanjut aja ya. Oke, lanjut ya. Tadi anatomi esofagusnya udah, histologisnya juga udah dari segi mikroskopik. Dan kita lanjut ke bagian yang ini. Anatomi esofagus itu ada penyempitan, ada tiga penyempitan tuh, ada angustia ya, namanya itu angustia. Angustia superior dia itu penyempitan pada di area yang atas gitu. Jadi dia di sini, dia ada penyempitan di sini.
di bagian musculus trichopharyngeus dan cartilago cricoidea di setinggi VC6. Kemudian eh, angustia media itu tempatnya itu di penyilangan sini aortanya. Aorta kan pembuluh darah paling besar tuh. Dan bronchus primarius, yaitu ada penyilangan tuh di daerah sini. Setinggi FT 4 sampai 5 itu. Terus juga yang terakhir ada penyempitan juga di bagian yang dekat diafragmanya tuh di sini. Ada angustia superior yaitu melalui hiatus esophagus setinggi FT 10, FTH 10 gitu. Ya, jadi di esophagus itu tuh ada penyempitan atau nama lainnya, nama eh, itunya itu angustia. Jadi ada angustia superior, tadi di bagian yang sini, itu di cricoidea, terus yang di sini di aorta, di bagian yang penyilangan di sini, terus angustia inferior itu di bagian yang sini di bawah sendiri gitu. Kayak FTH 10. Lanjut. Oke, sekarang kita akan ke anatomi gestar. Kalau anatomi gestar, dia itu kita lihat tuh sebenarnya di sini tuh udah seru gitu kalau misalnya kita jelasin di anatomi gestar tuh karena bagiannya lebih gampang, lebih apa ya, kita tuh bisa lihat oh ini gitu. Sedangkan untuk yang lain tuh kan kayak lebih belibetnya. Jadi di sini kita tuh ingat loh di sini tuh tadi kan kita udah bahas tentang esofagusnya ya. Esophagus terus kardia, ada kardia tuh di sini tuh jadi dia tuh penghubung antara esofagus sama si gestarnya gitu. Ada kardia di sini. Terus yang bagian sininya ada twinnya di sini itu tuh namanya cardiac notch. Terus fundus itu tuh kepala di bagian atasnya si gestar. Terus di body, terus bagian yang lumen yang ini, yang bagian lengkungan yang lebih besar itu namanya greater curvatura. Kalau yang lebih kecil itu namanya lesser curvatura gitu. Jadi di bagian sini tuh ada namanya lesser curvatura, lengkungannya gitu. Terus nanti ada pilorus. Pilorusnya kan di sini. Nah, di sini kan dia akan nyambung ke duodenum. Jadi setelah gester kan nanti akan nyambung ke duodenum. Tapi di sebelum ke duodenum pas dia bakal melewati di bagian gesternya itu bagian yang pilorik. Ada pilorik antrum sama pilorik kanal. Nah, pilorik antrum sama pilorik kanan dan di sini ada pilorusnya. Baru dia ke duodenum. Makanan akan masuk ke duodenum seperti itu. Itu ya. Terus eh, untuk gesternya itu di sini kan ada omentumnya tuh. Ada omentum minus dan omentum maius. Kalau omentum minus dia itu omentum. Jadi di omentum tuh sebenarnya tuh dia tuh ada di sini teman-teman. Di sini di bagian antara si omen si gaster terus nanti dia akan ke bagian yang itu hepar. Jadi tuh sebenarnya tuh di sini ada omentum. Nah, omentum minus terutama di situ. Jadi di omentum minus tuh ada dua bagian. Itu ada ligamentum hepatoduodenale, dia itu berisi vena porta hepatis, ada arteri hepatica propria, ada ductus coleidokus, sama ada di plexus hepaticus. Nah, di omentum sini ada di hepatoduodenale. Terus ligamentumnya juga ada di ada kalau omentum minus itu ada ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum gastrohepaticum. Itu di daerah sini juga. Jadi di daerah lebih dekat dengan gastro. Terus kalau yang hepatoduodenale itu lebih dekat dengan hepar. Gitu. Oke. Terus untuk omentum maiusnya ini, dia itu lebih besar nih teman-teman. Dia itu kayak apa ya? Ya pokoknya di daerah sininya, di daerah sininya gester, dia itu ada 4 ligamen. Ingat, ada ligamen gastrocolic, gastrofrenica, gastrifrenica, gastrolienale, sama satunya itu splenorenale. Oke, oke ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kayak ada rugai. Rugai itu apa? Rugai itu kayak lipatan-lipatan yang terlalu berlebihan di dalam mukosa lambung. Nah, fungsinya itu untuk pencampuran lambung, fungsinya reservoir yang ada di lambung itu untuk pencampuran lambung gitu. Jadi untuk dia itu memerlukan pembuluh darah yang tebal, luas dan berotot yang menjadi ciri formologi si lambung gitu. Jadi ini tadi kan ada fundusnya tuh di sini kan, tuh di kardiaknya, tuh. Jadi di sini tuh ada rugainya tuh di sini, gastric fold-nya. Ya, tekan ke pilar. Nanti kalau misalnya keisi makanan ya dia nggak bakal
mengkerut kayak gini, gak bakal ngelipat-lipat kayak gini. Oke. Nah, kita lanjut untuk neurovaskularisasi esofagus. Tadi udah aku jelasin sih sebenarnya ini ya. Yang neurovaskularisasi esofagus, kita ulangi lagi, ada arteri sama sama vena. Kalau vena tuh ini, kita jelaskan dulu yang di bentar, neurovaskularisasi yang bagian arteri. Tadi kan ada sepertiga. Jadi neurovaskularisasi itu dibagi menjadi arteri sama vena semuanya, dan itu dibagi sepertiga semuanya. Nah, sepertiga superiornya itu di right esophageal artery tiroida inferior. Bentar, mana ya? Jadi jadi dia tuh ada di bagian sini. Thyroid inferiornya ada di sini karena arterial. Sepertiga right esophagealis arteria thyroida inferior. Kemudian turun ke mediannya. Nanti dia ada yang namanya aorta descendens thoracic, terus brachialis dextra et sinistra. Gini, di bagian sininya. Karena dekat dengan penyilangan tadi, penyilangan si aorta. Sama yang ini tadi. Apa yang primer tadi ya, bronchus primer tadi. Kemudian lanjut ke bawah di bagian arteri, nanti akan ketemu sama yang namanya arteri gastrica sinistra. Tadi kalau yang di vena, vena gastrica sinistra. Oke, kita lanjut ke venanya. Nah, kalau vena itu nanti ada sepertiga, berarti sepertiga juga kan, ada sepertiga superior, sepertiga media, sama di sepertiga inferior. Nah, kalau sepertiga superior itu dia itu di vena tiroidea inferior, sama seperti kayak yang di arteri tadi di tiroidea inferior juga. Tapi kalau di arteri berarti arteri, kalau di vena berarti vena tiroidea inferior. Jadi sini. Tadi di sini tadi kan kalau misal arteri kan jadi di sini ya. Terus kalau yang vena kan berarti dia di sini yang udaranya itu lebih biru gitu karena itu vena. Terus untuk medianya kita akan turun di vena azygos. Itu lebih besar. Venanya itu yang lebih besar gini. Daripada ini kan dia lebih besar. Terus bagian sepertiga inferior itu di bagian vena gastrica sinistra. Jadi kalau tadi kan sama kan, kalau yang di arteri itu kan tadi arteri gastrica sinistra. Kalau yang di sini sepertiga inferiornya dia itu di vertika gastrica sinistra. Di sini. Nah, di sini ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk inervasinya tadi aku udah jelasin juga ya. Tadi kalau inervasinya itu di kalau inervasinya si esophagus dia itu ada di plexus esophagealis, terus kalau parasimpatis itu mesti selalu di nervus vagus, kalau simpatis di truncus simpatikus sama di nervus planicus majus gitu. Oke? Nah, nah, kita jadi untuk suplai arteri gaster itu ada meliputi beberapa arteri, ya kan? Jadi ada arteri hepatika propria, arteri gastrika dextra. Jadi arteri gastrika sinistra dia itu berada di sini, kemudian dia dari tronkosnya, terus denkus coelicus dia kan berada di sini. Kemudian yang kedua itu ada arteri gastrika dextra. Gastrika dextra nanti turun ke sini, ke sini. Dari arteri hepatika propria dari sini. Jadi gastrika dextra itu dari arteri hepatika propria. Kemudian ada arteri gastroomentalis ada atau epiploika dextra dari gastrika gastroduodenalis. Jadi gastroomentali yang dextra di sini, dextra di sini. Terus arteri gastroomentalis yang sinistra dari sini. Terus yang selanjutnya ada arteri gastrika posterior dari arteri spinica venalis yang sebenarnya dia itu jarang ditemukan, jarang diketahui. Jadi nggak terlalu kelihatan si arteri spinica ini. Terus kalau yang bagian sini atau itu ada arteri brevis. Jadi urutannya tuh sebenarnya gini guys, ada arteri apa namanya? Ada arteri gastrika dextra, gastrika sinistra atas, terus nanti lanjut ke brevis, kemudian lanjut ke lagi ke bagian yang gastromentalis si dextra, si sinistra, kemudian ke yang terakhir itu di arteri gastromentalis si sinistra. Sama kayak kalau misalnya vena, tuh vena itu sebenarnya sama bentuknya, apa ya letaknya, terus urutannya dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu sama kayak gini
Lanjut aja ya. Nah, itu sebenarnya sama gitu. Sebenarnya itu sama. Jadi dia tuh kalau di sini itu ada yang namanya vena gastrica dextra, vena gastrica sinistra, bagian sini. Terus bagian sini ada vena gastrica sinistra, terus ada vena brevisnya di sini. Vena brevisnya di sini. Terus dia akan menuju ke sini, ada yang namanya vena gastroomentalis yang sinistra, terus dia akan lanjut ke sini itu vena gastrico gastricaomentalis si dextra gitu. Sini akan menuju ke duodenum. Seperti itu ya. Ingat ya. Nah, untuk tadi udah ya itu. Lanjut. Hmm, nah, jadi untuk pembuluh limfatik lambung itu sebenarnya itu menyertai arteri sepanjang kurvatura mayor dan kurvatura minor perut. Dari kurvaturanya. Nah, mereka itu akan mengalirkan getah bening dari anterior dan posteriornya ke permukaan menuju ke lengkungannya. Tempatnya itu di kelenjar getah bening lambung dan gastroomental berada. Gastroomental tadi yang bagian sini tadi ya. Pembuluh eferen dari nodusnya ini akan menyertai arteri besar ke kelia kelenjar getah bening. Kemudian, itu, oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dari saya Fauzia Rama Arisa Putri, penjelasan dari InHealth 1.3-nya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.